Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ayu Ramadhani dengan NIM 082111333016. Pada video ini akan membahas mengenai soal UAS nomor 1, yaitu persamaan diferensial parsial. Nah, pada soal nomor 1 ini terdapat ketentuan untuk kelas fisika komputasi B1. Yang NIM genap akan mendapatkan plat logam persegi. Sebelumnya, saya akan share terlebih dahulu. Share screen. Nah, ketentuan-ketentuannya itu sudah ditentukan dari Bapak Sugi. Jadi, elemen yang diperlukan itu saya akan membuat tabel terlebih dahulu. Pertama itu mengenai panjangnya. Sebentar, supaya rapi. Panjangnya itu adalah 17. Suhu awalnya, suhu awal. Awalnya saya pakai 0, terus suhu di salah satu sisi saya itu 103 derajat Celcius. Terus untuk jumlah piasnya itu ada 15, kemudian rentang perubahan suhu itu 1 sampai 58. Dan nilai random ini nanti juga akan digunakan di komputasinya. Saya pakai 17. Nah, sebelum masuk ke coding dan plot grafiknya, terlebih dahulu akan saya jelaskan sepemahaman saya mengenai persamaan diferensial. Jadi, persamaan diferensial itu merupakan gabungan dari suatu fungsi yang tidak diketahui disertai dengan turunannya juga. Nah, di persamaan diferensial itu ada yang namanya variabel dependen sama variabel independen. Kalau variabel dependen itu besaran yang didiferensialkan, sedangkan untuk yang variabel independennya itu besaran di mana besaran dependennya itu didiferensialkan lagi. Jadi kalau misalkan cuman ada satu variabel independen itu PDB, tapi kalau misalkan ada lebih dari satu variabel independen itu persamaan diferensial parsial. Jadi akan saya tuliskan yang pertama yaitu contohnya itu kan ada PDP orde 2, orde 3, non-linear, non-linearnya itu nanti juga ada 2, sama yang benar. Yang pertama itu adalah PDP orde 2. PDP orde 2 itu persamaannya yaitu sebagai berikut. Orde 2 ini kuadrat U sama X kuadrat. Kemudian ditambah dengan 2XY sama yang ini doi kuadrat. Ditambah lagi sama U sama dengan 1. Ini U-nya kecil aja ya. Ini. Nah, ini untuk yang PDP orde 2. Kemudian ada lagi untuk PDP yang orde 3. PDP orde 3 itu kita salin aja. Terus yang ini itu dx kuadrat
sama do Y. Kemudian ini cuman X do kuadrat U do Y kuadrat ditambah sama 8U sama dengan 5Y. Ini untuk yang EDP order 3. Kemudian ada lagi untuk yang non-linear. Untuk yang non-linear, tetap do kuadrat U sama do X kuadrat. Terus yang ini itu dipakai, ini ditambah sama 6. Do-nya ini pangkat 3U. Di sini ada do X-nya. Terus do Y-nya ini pangkat 2. Di sini dengan X. Ini untuk yang non ini ya. Nah, terus untuk yang pertama kan ada PDP linear ya. Yang linear itu kalau misalkan dituliskan lebih lengkap untuk PDP linear order 2, kalau dituliskan lebih lengkap itu sebagai berikut. Ini untuk variabel yang B-nya, do kuadrat U sama, nah ininya do X dulu. Do X, D. Terus yang ini, ini C, do kuadrat U-nya, do Y. Kuadrat sama dengan ininya ditambahkan sama D-nya, terus sama dengan 0. Nah, ini tuh di sini yang A, B, sama C-nya itu adalah fungsi X dan Y. Kemudian yang D-nya sendirian ini fungsi X, Y, U sama do U per do X sama do U per do Y. Terus kan ditentukan batasan nilai diskriminan kan. Nah, nilai diskriminan itu kan B kuadrat min 4AC. Kalau misalkan untuk diskriminan syarat batas yaitu kurang dari 0, itu kategorinya adalah eliptik. Nah, biasanya itu contohnya adalah persamaan Laplace. Laplace sama Poisson. Samaannya adalah, sebentar. Ini aja. Kita kopas dari sini. Samaannya itu do kuadrat T, do X kuadrat. Masih tetap ya, tetap di untuk yang posisi sama waktu T-nya. Sama Y kuadratnya di sini sama dengan 0. Nah, ini untuk yang eliptik. Contohnya itu persamaan Laplace sama Poisson. Terus kalau misalkan dia itu sama dengan 0, itu kan berarti dia ini parabolik. Contohnya adalah persamaan konduktivitas panas. Contoh persamaan konduktivitas panas. Nah, di soal nomor 1 ini menggunakan yang persamaan konduktivitas panas. Untuk persamaannya yaitu do T.
Dou T besar sama Dou T yang kecil. Terus di sini itu sama dengan baru ada alfanya, alfa. Ini yang termalnya itu. Dou kuadrat T ini Dou X. Nah, ini untuk persamaan konduktivitas panas. Kemudian untuk yang lebih dari 0, itu kan hiperbolik. Jadi contohnya itu adalah persamaan gelombang. Persamaan gelombang itu tadi kita sudah bahas untuk soal UAS yang nomor 2. Sudah ada. Ini sama dengan 1/C. 1/C². Nah, ininya Dou kuadrat Y sama Dou T. Jadi fungsi posisi sama fungsi waktu. Nah, lanjut untuk yang persamaan eliptik itu kan tadi ada persamaan Laplace sama persamaan Poisson kan. Nah, itu tuh penyelesaiannya itu bisa melalui metode beda hingga atau metode elemen hingga. Jadi kalau yang metode beda hingga itu sebagai berikut. Beda hingga. Nah, metode beda hingga itu apabila U sama dengan U fungsi X dan Y adalah sebuah fungsi dengan peubah bebas X dan Y yang kontinu dan diferensiabel dalam suatu wilayah R, maka U fungsi X sama Y-nya itu selalu dapat dijabarkan dalam jabaran Taylor. Jadi jabaran Taylor itu sebagai berikut. X plus H, Y sama dengan U, X, Y ditambah H dikalikan sama UX, X, Y. Tambah lagi sama 1/2 ini kuadrat, terus kuadrat, salin aja dari sini. Ininya UXX. Terus habis gitu, salin lagi. Ini deret Taylor. 6. Hanya ini jadi pangkat 3. Terus yang ini X-nya juga pangkat 3. Jadi ini tuh ada polanya kan kalau untuk deret Taylor. Nah, ini. Terus kalau misalkan untuk yang pengurangannya itu kan berarti tinggal dikopas lagi. Ya, nanti semuanya diganti sama pengurangan. Jadi ininya diganti pengurangan. Terus yang ini diganti dikurang juga. Ini juga dikurangi. Yang ini juga dikurangi. Terus kalau misalkan keduanya dikurangkan, jadi yang persamaan ini sama persamaan ini dikurangin, itu nanti jadinya bakalan seperti ini. X-nya ini plus HY min, kan punyanya ini kan, UX min ini. Mana ini? Sama dengan 1/2. Ini dihapus saja. 1/2 H, terus kita kasih U. Nah, dalamnya itu punyanya yang ini. Kan? Punyanya yang ini. Terus baru nanti dikurangi lagi sama punyanya U-nya yang
pengurangan. Punya pengurangan. Nah, ini kenapa double U? Sini. Ini punyanya yang pengurangan. Nah, udah. Terus, kalau misalkan setiap kasusnya itu selalu diambil hanya itu bernilai sangat kecil, jadi hanya itu lebih kecil banget dari satu, jadi nanti pendekatannya itu ya jadinya ini. Ini, 1/2 hanya. Terus kalau misalkan divisualisasiin itu gambarnya seperti ini. Ini gambarnya seperti ini. Kalau divisualisasikan. Kemudian selanjutnya ada persamaan diferensial untuk Laplacian. Ini persamaan diferensial untuk Laplacian. Nah, tadi kan kita udah mendefinisikan Laplacian itu ini kan. Ya udah tinggal disalin lagi. Terus ini. Terus habis gitu kita jabarkan lagi. Dari do kuadrat T sama do X kuadrat ini kalau dijabarkan itu dalam persamaan numeriknya itu jadi seperti ini. Ini untuk yang T-nya I plus 1, J dikurangi sama 2. TI, J. Terus habis gitu ditambah lagi sama TI tapi dia min. Terus baru bawahnya ini adalah delta X kuadrat. Nih. Terus kita jabarkan lagi untuk yang do kuadrat T-nya ini. Kemudian untuk yang fungsi Y-nya, nurunan pada Y. Itu rumusnya sama, tapi yang ininya, yang bawahnya saja yang berubah. Berarti nanti kan hasilnya yang ini ditambah sama yang ini harus sama dengan 0 kalau persamaan Laplace itu. Nanti jadinya kalian cuman ambil ini ditambah sama punyanya yang sini. Terus ditambah lagi ini, ambil ini. Ini ditambah sama ini. Terus dikurangi sama 4. Ini sama dengan 0. Nah, kalau misalkan dicontohkan ada gambarnya, itu ilustrasinya itu sebagai berikut. Nih, contohnya di sini. Jadi itu kan kalau misalkan contoh ini tuh jelasnya itu di titik 1,1 itu kita perlu cari gitu. Ini tuh energi. Ini tuh suhunya berapa. Tapi kalau misalkan mentok di sini kayak 1,0 itu 1,0 itu berarti suhunya 0 derajat. Tapi kalau misalkan 1,1 itu distribusi panasnya sudah beda lagi. Jadi misalkan ya eh, untuk notnya itu 1,1 gitu. Samanya sudah ada itu dia itu eh, bakalan jadi T21 kan. Kan notnya tadi kan pakai 1. Berarti kan kalau di sini jadinya I-nya 1 ditambah sama 1 jadi 2. Terus J-nya tuh juga 1. Jadinya T21. Terus
Pokoknya ngikutin dari rumus yang sudah jadi ini, rumus ini. Rumus ini. Masukin untuk note satu-satu. I-nya itu 1, J-nya itu 1. Ini kan jadinya gini. Ini 01 ditambah sama 12 dikurangi sama 1. Kurangi kan? Ditambah. Ditambah sama T10. Terus dikurangi sama 4T11. 1 sama dengan 0. Berarti kalau misalkan dipindah ruas, kan ini ditambah sama punyanya yang 21 lah. Yang T01 itu kan ini kan, T01 itu kan 75. Ketika X-nya 0, Y-nya 1 kan berarti kena di sininya. Berarti dia itu nilainya adalah 75 derajat gitu. Nah, dipindah jadinya minus. Ya, seperti ini. Terus, setelah itu, lanjut untuk yang metode Lippmann. Metode Lippmann. Metode Lippmann itu dia lumayan mirip sama punyanya yang metode ini, yang barusan dijabarin, tapi ada bedanya sedikit. Ini untuk TIJ. TIJ sama dengan TI plus, berarti ini nggak pakai. Terus ditambah sama yang ini. Sama ini. Terus ditambah lagi sama punyanya ini. Terus ditambah lagi buat yang dikurangi. Sama kan? Ambil dari yang sininya. Cuman ini semua itu dibagi 4. Selalu dibagi 4. Tadi kan dari rumusnya ada yang min 2 sama min 2 itu tadi. Ini semua dibagi 4. Dah. Terus kemudian terdapat PDP untuk parabolik. Jadi contohnya yang PDP parabolik itu kan pada persamaan konduktivitas panas batang panjang satu dimensi kan tadi. Nah, ilustrasinya itu seperti ini. Ini ilustrasinya. Jadi persamaannya itu kita dapatkan yaitu tadi ada di sini kan, konduktivitas panas. Nih. Nah, metode penyelesaiannya itu ada yang metode eksplisit sama metode implisit. Jadi pertama kita akan kerjakan untuk yang metode eksplisit dulu. Metode eksplisitnya itu di sini. Kita jabarin dulu kan ini. Ini itu adalah, kita ambil dari sini. Ambil punya ini. Tapi ada beda di sini aja. Di sini. Dia pakai yang ini T-nya itu adalah I plus 1, terus sininya itu I. Dikurangi sama 2 TII. Bawahnya I, terus ditambah sininya TII, sininya min 1. Nah, ini udah jadi. Terus habis gitu, kita tinggal yang dote per ininya. Terus sama dengan, ambil dari sini. Ininya masih sama, terus min ininya itu tinggal hilangin yang ini. Yang ini.
Kurangi. Nah, ini yang sini I-nya, yang atas baru pakai I plus 1. Ya kan? Nah, berarti kan di sini tuh nanti ada nih alfa dulu, alfa, terus ini sama dengan yang ini. Nah, berarti nanti itu, ini yang salah. Ini T. Ini T. Berarti kita bisa simpulkan untuk yang metode eksplisitnya itu kan berarti lebih singkatnya itu sama dengan untuk yang TI-nya aja, terus ditambah sama lambda. Lambda itu equation dulu. Tulis di sini. Nah, lambda terus dalam kurung punyanya yang ini. Kurangi sama 2T. Nah, ini udah jadi untuk yang metode eksplisitnya. Kemudian untuk yang metode implisitnya, metode implisitnya itu kurang lebih penjabarannya itu kan sama. Pakai ini dulu kan tadi awalnya. Terus habis gitu terakhirnya itu berarti kan min lambda R. Nah, ini kita pakai ini. Lambda R-nya ini I plus 1, yang ini I min 1. Terus habis gitu ditambah sama 1 plus 2 lambda. Lambda. Terus pakai punyanya yang ini lagi. Kita copy langsung. RII. Terus ininya RI min. Copy lagi. Ini lambda yang ini. Sama dengan RII. Nah, terus kan untuk pemrogramannya menggunakan metode eksplisit saya. Jadi pindah ke GNU Octave, menyelesaikan persamaan sesuai dengan parameter-parameter yang sudah dibuat tadi ini. Ini udah selesai, kita sampai metode eksplisit sama implisit. Kita milih yang eksplisit ini. Jadi pakai yang ini ya. Pakai cara yang ini. Dengan parameter-parameter ini. Oke, kita pindah ke GNU Octave-nya. Nah, Octave-nya berarti kita itu pertama kan memasukkan syarat batas dulu. Nah, kita datanya itu di sini mintanya ada jumlah biasnya itu 15. Berarti di sini kita tuliskan 15. Terus kita pakai delta T-nya itu berarti sama dengan 1. Tuh. Terus T-nya sampai 58. Kan itu suhu rentangnya kan dari 1 sampai 58. Jadi T-nya pakai 58. Nah, K-nya ini kita pakai nilai terserah kita mau nentuinnya berapa. Kalau saya 0,49. Terus lambdanya itu juga sudah ditentukan. Terserah mau mintanya berapa. Nah, kita punya rumus T ini masukkan untuk zeros-nya N, T per delta T-nya. Terus baru kita, itu kan tadi ada 15. Berarti kalau misalkan ada 15,
kita makainya itu titik-titik node-nya itu cuman ada 13 gitu. Jadi 2,1. Nah, saya awalannya itu suhu awalnya pakai 0. Jadi pakainya 0 semua. Ya, kita bikin ini sampai banyak jadi 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini berurutan 2, 3, 4 gitu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Oh, kelebihan. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. 11, 12, 13. Kalau misalkan 15, berarti kita kan kurang. Jadi ada 13. Ya, masih ada lagi. Ini ada 14. Nah, terus habis gitu kita proses iterasinya. Itu berarti kan T-nya gitu, terus J-nya itu sama dengan 0. Nah, for M-nya itu 0 hingga delta T hingga T min delta T-nya. Terus J-nya itu J-nya itu sama dengan J plus 1. Habis itu for I sama dengan 2 hingga N min 1. Kita pakai T-nya ini 1, J. 1, J. Kan saya pakainya 17. Ini panjangnya ini kan 17. Kebetulan nilai random sama panjangnya ini 37. Panjangnya kita pakai 37, terus habis gitu untuk nilai randomnya ini kita pakai 17 kan tadi. Nah, 17 ini saya pakai untuk di sini. 1, J-nya terserah berapa, berarti nanti yang sebelah sininya Y-nya. Terus T-nya yang ini itu 15, J, J sama dengan 103. Itu kan untuk suhu salah satu sisinya. Berarti sisi yang kanannya saya maunya pakai yang 103 harusnya. Terus I, J plus satunya itu. Nah, ini pakai rumus yang sudah diberikan tadi. Yang ini dimasukkan ke sini rumusnya. Tinggal di copy-copy aja. Tambah sama lambdanya. Terus dikalikan sama T. Dikalikan lagi I plus 1, J-nya. Dikurangi sama 2 dikali T I, J-nya, terus ditambah sama T I min 1, J. Nih, terus N4, terus di sini N4 lagi, kita tampilkan untuk nilai T sama J-nya. Di situ kita akan menampilkan gambarnya. Ini figurnya nanti kita dapat. Menampilkan gambar. Jadi nanti ada figurnya ini saya namakan figur 1, I-nya sama dengan 1 hingga N, terus for J sama dengan 1 hingga T per delta T. Terus kita plot I, T, I, J. Setelah itu hold on sama N4-nya di sini. Or hold up. Terus kita punya dua figur ya. Jadi ada figur 2 sama figur 1. J-nya sama dengan 1 hingga T. 1 hingga T per delta T. Terus kemudian untuk for I-nya sama dengan 2 hingga N-1. Kita plot J, T, I, J. Besar, I, J. Ini N4. Terus hold up. Ini kita run. Kita simpan ke
Ini konduktiviti dp. Error. Ini masih running banyak. Jadi, kita close dulu. Bentar. Bentar. Kita close dulu. Tadi ada error. Nah, ini tadi kan programnya ini PDP-2. Kita running. Nah, muncul ada figur 1 sama figur 2. Sebentar saya stop. Saya share screen untuk figur 1 sama figur 2-nya. Nah, ini figur satunya kan menunjukkan tadi saya pakainya itu yang Y-nya itu tadi 17, terus yang nilai suhu awalnya itu 0 semua, sedangkan yang salah satu sisinya itu pakainya tadi 103. Jadi seperti ini gambar untuk figur 1 sama figur 2-nya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, tadi ada error pada iterasinya terlalu banyak, jadi oktavnya harus ditutup dulu. Terus baru kita buka lagi oktavnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.